selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Lagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Saya lagi agak sakit, Allahu Bu. Akbar ya. Oh, siapa yang sedang sakit? Indria ya? Sakit apa? Iya, Bu. Pusing, Bu. Sakit apa? Pusing ya. Pusing. Itu mungkin terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak Makan, Bu. Belum makan. banyak makan. Tadi Banyak makan atau kurang makan? Oh, belum makan. tadi Indria presentasi Bu, jadi pusing. Oh gitu, saking tegangnya mungkin ya. Ya Bu, iya, tidak apa-apa Indria ya, itu kan lebih bagus mau tampil. Baik, anak-anak, ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ketua Kelas, Anto ya, tolong Anto pimpin Siap, Bu. doa sebelum belajar, silahkan. Siap. Duduk sih, ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, Udah, terima Bu. kasih Anto. Nah, alhamdulillah ya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, nanti pembelajaran hari ini kita akan berjalan dengan baik, dengan lancar, ilmu yang didapatkan juga terserap baik ya oleh otak kita. Amin. Iya. Nah, Ibu cek dulu dong semangatnya ya, semangat dan kesiapan kalian untuk mulai pembelajaran hari ini. Coba cek dulu posisi duduknya. Apakah bangkunya sudah dirapihkan? Ini sepertinya ada yang masih mengobrol ya? Siapa nih? Tolong. Yang masih mengobrol tolong ya, perhatikan. Baik, nah Yanto, seperti Bu, ini Yanto. ya. Yanto ya, ini kita mulai dulu, tapi sebelum mulai Ibu cek dulu semangatnya ya. Nah, kalau Ibu bilang semangat, kalian bilangnya semangat sambil tepuk tangan ya. Oke, siap? Siap Ibu. Oke, semangat. Semangat. Terima kasih. Oke. Nah, sudah semangat semua. Kalau begitu bajunya ya. Bajunya tolong diperiksa dulu nih biasanya nih. Yanto Daryanto ya. Bajunya biasanya tidak rapih tuh. Coba cek dulu bajunya. Sudah rapi semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua Hadir, ya? Bu. Total 11 siswa, alhamdulillah. Terima kasih Anto sebagai KM sudah mengecek kehadirannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu akan menanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, ayo acungkan tangannya, siapa yang masih ingat? Anto masih ingat, kita belajar tentang apa? Teks pantun ya, Toh ya? Oh iya, Ibu. Iya, teks pantun. Lupa. Ada yang masih ingat pengertian? Pantun apa ya? Pengertiannya masih ingat tidak? Ayo. Pantun. Termasuk puisi rakyat, Bu. Ada sampirannya, Oh iya, Bu. betul. Nopa betul. Ada sampirannya. Iya. Katanya kata Indria termasuk puisi rakyat. Betul ya. Nah, Terus pantun terikat, itu. Bu. Terikat. Oh iya, terikat. Terikatnya terikat apa? Terikat tali. Terikat padamu.
Oh, terikat padamu katanya. Waduh, bahaya tuh. Ya, terikat oleh aturan. Aturannya apa saja nanti kita akan bahas pada materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ya. Nah, pada hari ini kita akan, nah ini yang kita pelajari ya, kompetensi dasarnya 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Untuk indikatornya, 1. Menganalisis struktur teks pantun, yang kedua menganalisis prinsip penggunaan kaidah kebahasaan pada pantun. Ya. Nah Bu, untuk tujuannya apa sih kita belajar hari ini ya? Nah, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian akan menemukan sendiri dan menjawab solusi dari permasalahan yang kalian akan temukan pada proses pembelajaran dengan bertanggung jawab, bekerja sama, dan percaya diri ya tentunya. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini manfaatnya. Bu, apa sih manfaatnya ya kita belajar pantun? Nah, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu manfaatnya apa ya? Nah, belum ada yang tahu, boleh. Ibu kasih clue ya. Untuk manfaat mempelajari teks pantun ya jelas, 1 untuk media komunikasi dan hiburan. Contohnya kalau di televisi, nah biasanya ada tuh tayangan-tayangan. Kalau di kartun, ada ya di Upin Ipin ada tokohnya itu, misalnya siapa ya yang suka berpantun ya, ada yang tahu? Bu, Jarjit. Jarjit. Nah, betul ya, itu kan terkenal sekali ya si Jarjit ya. Kemudian untuk manfaat yang kedua, meningkatkan kreativitas kita dalam mengungkapkan pesan. Selanjutnya yang ketiga, pantun melatih kita berpikir, mengenal makna kata sebelum mampu berbicara ya. Selanjutnya ya, setelah kita tahu manfaat nih ya. Nah, Ibu punya satu video yang akan kalian simak. Tolong simak baik-baik ya video berikut. Ya.
Nah, sudah ya. Kalian sudah menyaksikan video ya. Yang barusan kalian simak itu ada pantunnya tidak ya? Ada, Bu. Ada Ibu. Ada ya. Ada Ada. pantunnya. Nah, itu salah satu lagu dari Marluku ya. Nah, lagu tersebut terdapat teks pantun dalam liriknya. Nah, kemudian kita amati lagi yuk contoh teks pantun. Nih, ada satu bait teks pantun. Tolong Anto dibaca, Anto. Iya, Bu. Ini Bu ya dibaca ya. Iya, tolong Anto. Teman-teman nanti kalau saya baca jawab cakep ya. Oke. Pergi ke pasar mencari pangan. Cakep. Awas lupa membeli tahu. Jangan suka panjang tangan. Jika kamu punya malu. Cakep. Nah, terima kasih Anto ya sudah membacakan contoh teks pantun yang Ibu tampilkan. Teman-teman Anto semua, coba perhatikan nih. Ini teks pantun yang sudah kalian baca sama-sama, ada berapa baris ya? 4 Ibu. Ada 4. Betul sekali. Kemudian apa lagi nih yang kalian temukan? Coba pendapat kalian tentang pantun tersebut. Ayo. Itu akhirannya, Bu. Akhirannya ya, betul. Akhirannya kata apa nih? Di kata apa? Tuh, pertama tuh apa sih tuh? Pangan. Apa ya N itu ya, ya? Bu. Iya, pangan. Akhirannya an. Kemudian lari 2 atau baris 2 apa ya? Tahu, Ya, tahu. Oke, bagus. Selanjutnya. Suku kata Tangan. An. Iya, sama ya, seperti baris pertama. Kemudian yang baris keempat, Malu, Bu, malu. malu. Sama seperti baris keberapa ya? Kedua, betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan baris pertama dan kedua itu bagian apa? Sampiran ya Bu ya. Bener nggak? Pintar sekali. Kasih tepuk tangan dong. Pintar sekali. Nah, bagus. Kalau baris ketiga dan keempat itu apa ya? Itu bagian Isi. Iya, itu bagian isi. Jadi maknanya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Oke, ini ada kata jangan. Jangan. Jangan itu artinya kalimat apa ya?
Sarang. Kalimat perintah bukan, Bu? Kalimat Oh, perintah. kurang tepat. Kurang tepat. Larangan, Bu. Larangan. Iya, betul sekali. Masuknya ke kalimat larangan. Nah, itu salah satu kaidah kebahasaan yang akan kalian analisis ya pada LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya yang akan kalian diskusikan secara berkelompok, Ibu akan menayangkan dulu nih video ya. Kalian akan melakukan ice breaking dulu ya. Ayo, semuanya ya, bangun dulu ya, berdiri dulu ya, jangan duduk ya. Kecuali yang sakit. Sudah siap? Ya sakit Bu. Nah, yang sakit tidak usah lah ya. Yang semangat dan sehat silakan berdiri dulu ya. Kita ice breaking. Ayo. Siap. Ayo tangannya. Ayo, biar tidak kaku ya badannya ya. Sebelum memulai kerjakan. Ibu saya kegendutan. Saya kegendutan susah gerak. Saya kayak yang di tengah. Ibu saya nggak bisa gerak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Aku berasa kurus Ibu Guru. Aku kurus. Iya. Jadi tambah semangatnya ya untuk diskusi mengerjakan LKPD secara kelompok ya. Baik Bu, siap. Oke ya. Nah, kalian sudah ada kelompoknya ya, sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat tidak kelompoknya? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Masih lupa. Iya, ini lupa. Lupa ingat. Lupa ingat. Baik, Ibu sebutkan kembali ya. Untuk kelompok 1, ketua kelompoknya Anto. Siap Anto ya? Untuk kelompok 2, yaitu ketua kelasnya Eva. Eva ada? Eva siap? Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 3, ketua kelasnya Lisma ya. Siap Lisma? Ya, Bu. Siap, siap. Nah, Bu, apa sih yang kita kerjakan di LKPD? Nah, di LKPD tersebut sudah Ibu cantumkan 2 teks pantun yang akan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya ya, secara diskusi kelompok. Nanti semua anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap anak-anak? Siap Bu. Siap, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi mengerjakan LKPD-nya. Silahkan diskusinya dimulai.
Gimana, ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1, bagaimana bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan? Iya Bu, ini lagi baca-baca lagi Bu. Oke, baik. Waktunya 5 menit lagi ya. Kalau ada yang belum paham, silakan boleh menanyakan langsung ke Ibu ya. Sambil diskusi, sambil tanya jawab boleh ya. Bu, imaji visual itu apa Bu? Ya, imaji visual itu suatu pencitraan yang seakan-akan kita mampu melihat ya, melihat apa yang terdapat pada kata-kata tersebut. Contoh, pagi-pagi pergi ke pasar. Pergi Cakep. ke pasar membawa tempe. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan kita melihat atau membayangkan ya, ada yang pergi ke pasar dan membawa sebuah tempe. Nah, begitu. Itu maksudnya imaji visual. Ada lagi imaji auditif, imaji taktil ya. Boleh iya, kalian Bu. analisis dan diskusikan ya. Ya Bu. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 1 siap? Kelompok 2, 3 sudah siap semuanya untuk presentasi? Siap Bu. Siap. Siap, baik. Ayo, kelompok Ya, 1. kita presentasi ya. Baik, Ibu tutup dulu. Oke, supaya terlihat kalian sedang presentasi. Baik, untuk kelompok 1, ketua kelompoknya Anto ya. Oke, Ya, Bu. Anto siap ya. Kita Siap. mulai. Presentasinya silakan Anto dan kawan-kawan. Siap untuk presentasi Oke. semuanya presentasi ya. Siap. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan Ketua Anto, anggotanya Nur Hasanah, Pujianti, dan Nova akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk strukturnya, jumlah baris, pantun 1 terdapat 4 baris, pantun 2 terdapat 4 baris. Terus selanjutnya jumlah suku kata tiap baris, pantun 1 larik pertama ada 10 suku kata, larik kedua 10 suku kata, larik ketiga 8, larik keempat 8. Jadi 10, 10, 8, 8. Untuk pantun 2 larik pertama 8, larik kedua 8. Lari ketiga 8, lari keempat 9. Jadi 8, 8, 8, 9. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nur Hasanah. Ya, untuk sampiran pantun 1 terdapat pada lari 1 dan 2, pergi ke pasar mencari pangan supaya perut menjadi kenyang. Nah, untuk pantun kedua terdapat pada lari 1 dan 2. Jamilah pergi ke Tasik, tangannya membawa pala. Gitu ya. Dan untuk isi, untuk pantun 1 terdapat pada lari 3 dan 4. Jangan suka panjang tangan jika ingin hidup tenang. Nah, untuk pantun 2 terdapat pada lari 3 dan 4. Jadilah anak yang baik, jangan jadi besar kepala. Iya. Selanjutnya, Puji. Bagus, lanjut. Puji. Ya.
Yang pantun pertama itu penggunaan jenis kalimat jangan suka panjang tangan, itu larangan. Lalu bahasa kiasannya panjang tangan artinya suka mencuri. Untuk pantun yang kedua, penggunaan jenis kalimatnya itu jadilah anak yang baik, itu termasuk perintah. Jangan jadi besar kepala, itu larangan. Lalu bahasa kiasannya besar kepala artinya sombong, Bu. Ya. Iya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Jawabannya sudah lengkap ya. Tapi ada masukan tidak nih dari teman-teman ya? Barangkali ada masukan atau tanggapan. Ayo. Nur Hasana katanya mau memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Silahkan. Saya kan presentasi, Bu. Oh iya, kalau ini ya, Siti Nikmatul, ya, boleh kasih tanggapan. Apakah sudah lengkap Siti Nikmatul presentasinya dari teman-teman? Sudah ya. Kelompok 1 sudah bagus. Terima kasih. Bagus sekali. Baik. Kita lanjutkan saja ya presentasinya untuk kelompok 2. Boleh. Kelompok 2 ketuanya siapa tadi? Saya, Bu. Oke, Eva. Silakan Eva mulai presentasi. Ya. Kelompok 2 terdiri Eva, Daryanto, Siti Nikmatul, dan Indria, Bu. Ya. Untuk pantun 1 itu dari analisa kelompok terdapat 4 baris dalam 1 bait. Terus larik pertama terdapat 10 suku kata. Larik kedua terdapat 10 suku kata. Larik ketiga terdapat 8 suku kata. Kemudian larik keempat terdapat 8 suku kata. Untuk pantun kedua terdapat 4 baris dalam 1 bait. Larik pertama terdapat 8 suku kata, larik kedua terdapat 8 suku kata, larik ketiga terdapat 8 suku kata, dan larik keempat terdapat 9 suku kata. Iya. Selanjutnya? Selanjutnya dibaca sama saya ya. Ya. Silakan. Sampiran di pantun 1 itu terdapat pada larik 1 dan 2, yaitu pergi ke pasar mencari pangan supaya perut menjadi kenyang. Kemudian sampiran di pantun kedua itu terdapat pada larik 1 dan 2. Jamilah pergi ke Tasik, tangannya membawa pala. Untuk isinya, pantun 1 itu terdapat pada larik 3 dan 4. Jangan suka panjang tangan jika ingin hidup tenang. Untuk isi pada pantun 2 yaitu terdapat di larik 3 dan 4. Jadilah anak yang baik, jangan jadi besar kepala. Selanjutnya akan dibaca sama Siti. Baik, terima kasih. Untuk penggunaan jenis kalimat dalam strukturnya pantun pertama, jangan suka panjang tangan, itu kalimat larangan. Lalu pantun kedua, kalimat larangannya adalah jangan jadi besar kepala. Untuk struktur bahasa kiasan, untuk pantun pertama ada panjang tangan artinya suka mencuri, sedangkan pantun kedua besar kepala artinya sombong. Selanjutnya dibacakan oleh Indria. Terima kasih. Oke. Nah, dari kelompok 2 untuk struktur imaji itu pantun yang pertama imaji visual. Pergi ke pasar mencari pangan. Nah, itu
Terus kalau di pantun kedua, imaji visualnya tangannya membawa pala. Nah, kalau untuk bunyi dari kelompok 2 dari saya itu pantun 1 bunyinya A, B, pangan, tangan, kenyang, tenang. Nah, pantun 2 A, B, tasik dan balik, pala, kepala. Itu, Bu. Iya, oke. Sudah semua presentasi ini kelompok 2? Udah, Bu. Sudah. Baik, ada yang mau menanggapi? Memberikan tanggapan boleh? Saya, Bu. Boleh, Anto silahkan. Untuk kelompok 2 presentasinya sudah bagus, Bu. Terus jawabannya juga benar semua. Sama kayak kelompok 1, Bu. Itu aja, Bu. Oh iya. Iya, kelompok 1 juga sama ya. Kelompok 1 kan ketuanya Anto ya. Oke, ya bagus. Boleh. Lanjut ya untuk presentasi kelompok 3. Ketuanya siapa tadi ya? Siti. Saya, Bu. Ya, Siti Lisma. Oke, Siti Lisma silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sebagai ketuanya, kemudian Trisna dan Eni. Nah, yang pertama dilihat dari jumlah barisnya, pantun pertama terdapat 4 baris dalam satu bait. Pantun 2 terdapat 4 baris. Dilihat dari jumlah suku kata, tiap baris pertama terdapat 10 suku kata, lari kedua terdapat 10 suku kata, lari ketiga terdapat 8 suku kata, lari keempat terdapat 8 suku kata. Pantun kedua, lari pertama terdapat 8 suku kata, lari kedua terdapat 8 suku kata, lari ketiga terdapat 8 suku kata, lari keempat terdapat 9 suku kata. Nah, sampirannya pantun 1 terdapat pada larik 1 dan 2. Pergi ke pasar mencari pangan supaya perut menjadi kenyang. Pantun 2 terdapat pada larik 1 dan 2. Jamilah pergi ke Tasik, tangannya membawa pala. Selanjutnya dijelaskan oleh Trisna. Oke, makasih si Nurhayatul Isma. Isi pantun pertama terdapat pada lirik ketiga dan keempat. Jangan suka panjang tangan jika ingin hidup tenang. Sedangkan pantun kedua terdapat pada lirik ketiga dan keempat. Jadilah anak yang baik, jangan jadi besar kepala. Terus yang kedua, penggunaan jenis kalimat. Pada pantun pertama, jangan suka panjang tangan. Itu penggunaan jenis kalimat larangan. Sedangkan pantunan kedua, jadilah anak yang baik, termasuk kalimat perintah. Dan selanjutnya bahasa kiasan imaji akan dijelaskan sama Eni. Silakan, Eni cantik. Oke, terima kasih teman aku yang paling cantik. Lanjut ya. Sama. Ya, aku akan menjelaskan tentang struktur bahasa kiasan. Yang pantun pertama itu ada panjang tangan, artinya suka mencuri. Pada pantun kedua, besar kepala, artinya egois. Kita lanjut yuk ke struktur imajinasi. Pada pantun pertama, imaji visualnya itu pergi ke pasar mencari pangan. Pada pantun kedua, imaji visualnya tangannya membawa pala. Lanjut kepada struktur yang ketiga, ada bunyi. Pantun pertama bunyinya adalah ABAB. Pada kata pangan, tangan, lalu kenyang, tenang. Untuk pantun yang kedua, bunyinya terdapat pada ABAB, terus terdapat pada kata tasik, baik, pala, kepala. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Hore. Oke, baik, semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Setelah ini kita menyimpulkan
hasil diskusi kalian. Nah, jadi ada berapa struktur ya yang ada pada teks pantun itu? Ada 4. Yang pertama, satu bait ada 4 baris. Tiap barisnya ada 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya lari 1 dan 2 adalah sampiran, lari 3 dan 4 adalah isi. Kemudian rimanya itu atau bunyinya itu bunyi akhirnya AB AB ya. Nah, setelah kita diskusi dan menyimpulkan, Ibu mau melakukan tes formatif ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD kembali, tapi secara individu, tidak diskusi kelompok lagi ya, secara individu. Ya, ini LKPD-nya Ibu bagikan pada masing-masing ya. Sudah ada LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan analisis kembali struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada LKPD kalian ya. Silakan. Sudah ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, kasih ya, sudah semua mengumpulkan. Nah, untuk sekarang Ibu mau bertanya dulu bagaimana kesan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian tenang? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau begitu. Apa kesulitannya? Apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Sudah mulai paham, Bu. Udah mulai paham, Anto. Bagus. Terima kasih ya. Baik, nah minggu depan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang menulis pantun ya. Ibu akan menugaskan kalian untuk menulis pantun. Baik, nah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini silakan kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Silakan Anto pimpin doanya ya, supaya kita bisa mengakhiri pembelajaran dengan baik. Silakan Anto. Ya, Bu. Duduk siap. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Anto ya. Sampai berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Ya, Ibu. Terima Iya, kasih, Bu. sehat-sehat semua. Ada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah.